ini lebih penting nih pertanyaan Pak Ahok. Saya dulukan aja nih dari Yuli 0281. Pak Ahok, cerita dong bagaimana awal mula story dengan Bu Puput. Nah loh. Aduh, panjang. Ayo loh. Baik, cerita dia yang klarifikasi lagi. Panjang. Coba juga. cerita Jadi dikit aja dikit. Saya juga pengen tahu itu. Kebetulan ketika sudah harus putuskan cerai, udah no choice ya. Saya Kristen Ortodok, jujur aja. Bagi saya pernikahan itu tidak ada perceraian. Tapi ketika orang memaksa saya untuk memanfaatkan kekristenan saya juga nggak berani. Makanya orang selalu berpertanyaan begini. Orang suka tanya ke orang Kristen ya, Rasul Paulus itu kan di Alkitab kan seolah sendiri tidak ada istri ya. Sebenarnya dalam sejarah kalau ditanya, Rasul Paulus itu pernah punya istri nggak? Pasti punya, karena dia Sanhedrin. Yahudi kalau udah di atas 30 tahun itu pasti nikah. Makanya ada tafsiran kenapa Yesus meninggal 33,5 tahun. Karena kalau tidak, dia sampai 40 dia pasti harus nikah. Jadi orang Yahudi itu ada kewajiban sebagai imam, sebagai pemimpin harus menikah. Jadi dengan tafsiran itu, Rasul Paulus itu pernah nikah. Tetapi cerai dia. Nah, kenapa Rasul Paulus cerai? Karena Rasul Paulus itu, setelah dia seorang pemimpin Yahudi yang membenci ke Kristen, yang memusuhi Kristen, tiba-tiba berbalik jadi orang Kristen, kira-kira gitu. Nah, tentu istrinya yang menikmati sebagai istri seorang imam, kemungkinan besar tidak terima imannya yang baru. Makanya Rasul Paulus bisa menulis di dalam 1 Korintus 7 ayat 12-15, jika ada seorang laki-laki atau perempuan di ayat 13 yang tidak beriman, mau hidup bersama kamu, kamu tidak boleh ceraikan dia. Tetapi di ayat 15, terus gitu, 1 Korintus 7 ayat 15 bilang begini. Tetapi jika yang tidak beriman itu, he or she, yang tidak beriman itu, pengen pisah dari kamu, lepaskan dia. Nah, saya tentu stres. Pada saat itu, saya dapat satu buku, itu Joel Austin, dikirim adik saya, Blessed in the Darkness. Saya lagi stres sekali malam itu. Saya baca, dia tulis begini. Kalau Tuhan izinkan satu pintu ditutup, pasti ada pintu yang dibuka. Ketika ada orang broke up your relationship, ninggalin kamu, Tuhan pasti menyediakan seseorang buat kamu. Yang more fun, more kind, and more appealing to you. Lalu saya cerita lah sama teman saya kan. Teman saya bilang, di sini mana ada cewek, lu gila lu. Di penjara gitu kan. Terus si Jarot juga ngomong gitu kan. Akhirnya si teman saya cerita gini. Di sini agak lumayan ya yang ngawal bini lu. Dia bilang gitu tuh gak. Yang bener gue bilang. Kayak laki gitu. Poluan kan pakaian juga kayak laki. Lu lihat yang bener. Ini sih lumayan tuh. Nah, terus si Jarot ngomongin kan. Nah akhirnya saya mulai bertanya. Apa benar teori seperti ini? Nah ini juga sama kan ketika ibu saya ditanya dari saudaranya. Kok anakmu bisa minta dia pensiun dini dari Polwan? Terus juga anakmu juga minta dia ikut keyakinan anak kamu. Ya mama saya jawabnya santai saja. Biasanya harusnya kamu ikut. Mama saya bilang, itu karena anak saya nggak mabuk cinta. Anak saya itu membuat keputusan itu dengan sangat rasional dan logika. Kalau dia tidak mau ikut, tidak ada pernikahan. Dia tidak mau lepas kepolisiannya, tidak ada pernikahan. Karena yang dibutuhkan, ya betul-betul ibu rumah tangga. Nah ini sesuatu yang perjalanan panjang. Tentu, ya udah kalau gitu aku promosi buku deh, gue tulis kok pergumulan psikologi gue ya.